Jadi saya mau tekankan sama adik-adik, pengetahuan kita, sebutlah Allah setiap pandangan kita. Jadi pandangan zahir mata ini, melihat ciptaannya, kita tidak boleh membahas Allah sebenarnya. Yang kita bahas itu ciptaannya, nanti kenal Allah. Kita bahas, ya kita bahas ini. Kita melihat ciptaan Allah itu, tapi hati itu bisa mengonekkan bahwa itu adalah af'alullah atau perbuatan Allah. Contohnya begini, seperti saya bergerak ini. Kamu, hatimu harus bisa membaca sesungguhnya yang menggerakkan Mas Imam itu Allah. Mas Imam gerak-gerak syariat zahirnya, toh? Tapi hati bisa ngomong yang menggerakkan Allah. Nah ini kita praktekkan. Contohnya begini. Ketika teman kita, suami istri kita lagi cerewet ngomong, mulutnya ngomong, cerewet marah-marah kan sama kamu. Nah, kamu lihat syariatnya istriku lagi ngomel-ngomel atau suamiku lagi marah-marah, hatimu harus ngomong sesungguhnya yang marah itu Allah. Bisa? Ngerti? Nah, ketika dia menyanjungmu, ketika dia menyanjungmu, sesungguhnya yang menyanjung itu bukan kamu, tapi Allah yang menyanjung. Ya. Nah, ketika ada orang menghina kita, sebaliknya, ketika ada orang menghina kita, sesungguhnya Allah telah menghinakan kita. Jadi kita yang dimaksud kembali kepada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu ini, nggak nunggu nanti mati. Ngerti Mirza? Ya, ngerti ya? Sederhana saja, sederhana. Ini pelajaran dasar bahwa pokoknya setiap yang bergerak itu, gerak dan diam itu Allah. Yang menggerakkan sesuatu itu Allah. Jadi diam juga Allah yang mendiamkan. Kalau ada orang yang menyanjung kita, sesungguhnya Allah telah menyanjungku. Kalau ada orang yang menghinaku, maka sesungguhnya Allah lah yang menghinaku. Pokoknya Mirza menghina saya, apa ini Mas Imam? Bukan orang PI. Dengan ucapan yang nggak bagus lah. Aku harus mengatakan, memang sesungguhnya Allah telah menghinakanku. Atau apa itu? Pakai serban. Memangnya biar dimuliakan, umpamanya. Sesungguhnya Allah telah menghinakanku. Kalau nanti kita sudah bisa seperti ini, kamu nggak mudah tersinggung, ngerti nih? Kalau ilmu ini kamu miliki, nanti kamu kalau berdebat enak. Kamu nggak tersinggung, nggak tukang marah, malah nadamu tinggi, biar lawan bicaramu itu ngos-ngosan. Karena kamu tetap dia diperjalankan Allah, diperalat oleh Allah menjadi orang yang tukang marah-marah. Tersiksa, ngerti ya? Jadi ya, intinya saya tekankan sama adik-adik, belajarlah bermakrifat kepada Allah. Satu, contohnya itu tadi. Kalau disanjung orang, sesungguhnya yang kita lihat bukan orangnya ya. Oh Mirza itu baik sekali dengan saya, ucapannya bagus. Hati mengatakan Allah yang menyanjung. Kalau ada orang menghina dan merendahkan kita, orang itu
hati bisa mengatakan bahwa sesungguhnya Allah yang menghina dan merendahkan kita. Bukan itu. Ini mau dibelikan. Oke, begitu saja, Mirza. Nanti insya Allah pertemuan berikutnya disambung lagi. Sampai di situ saja, supaya terkesan ini masuk. Saya ingin 2 kalimat ini, setiap pandangan kita bahwa itu adalah kodratnya Allah, ketetapan Allah, itu kehendaknya Allah, itu ilmunya Allah. Oke? Pandanglah setiap peristiwa dan kejadian, saya ulang hafal harus dihafal. Setiap peristiwa atau kejadian apa saja, di hati kita mengatakan bahwa itu adalah takdirnya Allah, ketetapannya Allah, irodahnya Allah, itu kehendaknya Allah, dan itu adalah terjadi berdasarkan ilmunya Allah. 3. Takdir, irodah, ilmu. Setiap satu peristiwa harus melibatkan 3 ini. Jika berkaitan hubungan kita kepada masyarakat atau orang, terjadi penghinaan atau merendahkan kita, cara pandangnya adalah sesungguhnya Allah telah menghinakanku. Jadi, nah, kalau ada orang menyanjung kita, juga dikembalikan bahwa sesungguhnya Allah telah menyanjungku. Sudah, situ saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diaktifkan mic-nya. Sekarang dibuka sesi bertanya jawab ya, sesi diskusi. Jadi bagi ikhwan wal akhwat fillah yang ingin bertanya kepada Ustadz Imam Subki, dipersilakan bisa lewat kolom chat Zoom atau bisa juga disampaikan secara langsung. Jika ingin disampaikan secara langsung, silakan diaktifkan mic-nya begitu, yang sedang di-mute. Oke, saya kira begitu saja. Di sini ada Nurjana dari Papua Barat kayaknya, dari Papua. Ada Kanda Sarip Udaa, beliau ini adalah Ketua Perhimpunan KB PI Banggai Laut, dari Banggai, Mas. Dan oh ya, assalamualaikum. Posisi beliau di KPU Banggai Laut. Barangkali bisa diperlihatkan juga wajahnya, Kanda. Ini iya, nggak kenal. Ini yang Papua juga awatnya itu diperlihatkan supaya kenal saya. Halo Kanda, Dinda, assalamualaikum. Ya, salam warahmatullahi. Lagi di rumah sakit ini. Masya Allah. Siapa yang lagi sakit? lagi jaga anak. Oh iya, semoga cepat sembuh. Semoga cepat sembuh. Amin. Ada dari Papua, Nurjana, barangkali memperlihatkan wajahnya. Uhti Nurjana. Jadi, seperti sakit gini toh. Seperti sakit, saya komen dulu. Saya nasihat dulu. Sakit itu hati kita ditata. Sakit itu yang mendatangkan Allah. Yang menyembuhkan juga Allah. Kok obat? Obat adalah wasilah. Wasilah itu jalan artinya. Goyah itu tujuan, goyahnya itu Allah. Jalan menuju Allah, sembuh, supaya sembuh lewat obat. Hakikat hati harus mengatakan yang mendatangkan sakit Allah, yang menyembuhkan Allah. Itu tetap hatinya. Makanya di balik sakit
ada sehat. Di balik sehat, ada sakit. Nah, begitu. Akhi. Ya, Ini Nurjana adik dari Papua. Barangkali ada yang Papua mana? Dinda. salam dari Toli-Toli ini. Diaktifkan mic-nya. Nurjana, mic-nya. Mic. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Sorong atau di mana ini? Di Papua ini. Papua. Manokwari. Oh, dari Manokwari. Wah. Tempat yang viral lalu itu. Siapa tahu ke sana kan belum pernah ke Papua. Dari Papua. PW-nya ya? Ada Korda. Oh, Korda Piwati. PD-nya. Oh, PD-nya ya, pengurus daerahnya. Oke. silakan. Silakan mau ditanyakan sama Ustadz Imam Subki. Nurjana. Bentar ya. Oh iya. Zidan dari Saputra, barangkali bisa memperlihatkan wajahnya juga ini. Di videonya diaktifkan. Nah, bisa juga langsung bertanya kepada Ustadz ya, Ustadz Imam Subki. Ya, Santai. Orang Islam itu harus santai. insya Allah Karena dijamin masuk surga. pengajiannya ini kan berkelanjutan. Nah, saya masih mencari format yang bagus ini, yang terbaik untuk pengajian hikmah ya. Kan ada beberapa narasumber juga. Nah, jadi ada yang khusus kajiannya Mas Imam, ada yang kajian yang memungkinkan beberapa narasumber untuk mengisi begitu. Jadi ada tinggal dicari waktunya yang pas kapan untuk Mas Imam. Oh ini. Oh dari Papua. Namanya Zidan Saputra. Nah, ini di kolom komentar namanya Zidan Saputra dari Papua juga, Papua. Pengurus daerah kayaknya nih, Mas. Pengurus daerah. Oh salah berarti ya. Namanya Zidan. Zidan. Ahi Zidan, diperlihatkan wajahnya Ahi Zidan. Luar biasa ini dari jauh semua ya. Syukur alhamdulillah dipertemukan lewat Zoom. Jadi saya masih mencari format ya, mau format terbaik untuk kajian kita. Begitu. Dipersilakan barangkali untuk teman-teman sekalian, Ikhwan wal Akhwat untuk bertanya kepada Al-Ustadz. Oh iya. Saya ketika kita sudah mungkin dalam bertobat, terus ada yang menghina kita namun dengan membawa keluarga, apakah kita harus berpikir bahwa keluarga kita hinakan atau saya pribadi? Ketika kita dihina, tadi saya katakan ketika cara memandang hati ya, hati. Saya tekankan ulang bahwa hati kita cara memandangnya ketika ada orang lain menghina kita, bahwa kita tetapkan bahwa Allah menghina kita. Tujuannya supaya kita bisa introspeksi. Nah, jika hinaan itu di dalam hukum-hukum syariat secara zahirnya ada hukum yang harus ditimpal, balasan, ya dibalas. Apa nak? Ini ada Contohnya begini. Orang Islam itu melarat-melarat,
dihina orang-orang kafir, umpamanya toh. Setelah masuk Islam, dia melarat, miskin, tidak punya harta. Bisa kita balas itu. Kita balas dengan balasan bahwa saya biar miskin, contoh ini contoh ya, tapi saya masuk surga, sedang tempatmu di neraka. Ini contohnya seperti itu. Jadi ada balasan juga secara syariat kita diperbolehkan menghinakan orang kafir yang menghina kita. Ini Ini ada menata pertanyaan. hati. Iya. Ada pertanyaan ini Mas dari saudara Zidan. Beliau tidak bisa mengaktifkan videonya karena di luar. Ada pertanyaan dari beliau. Ini saya bacakan ya di kelompok komentar. Iya, bacakan ya. Ketika kita, ini kan tentang yang menghina tadi ya. Ketika kita sudah hijrah dan sudah tobat, terus ada yang menghina kita, namun dengan membawa keluarga, apakah kita harus berpikir bahwa keluarga kita yang dihinakan Allah atau saya pribadi? Nah, begitu pertanyaannya. Hinaan itu bisa kita balas dengan hinaan. Secara syariat. Secara hakikatnya hati harus mengatakan, ada apa aku dihina? Sebagai introspeksi. Ya. Siapapun yang menghina kita, kita ini kan tempatnya salah. Mungkin kita walaupun sudah Islam, sudah hijrah, kita sudah berusaha bagus, tapi mungkin ada sisi-sisi yang kurang baik dalam amaliyah kita, sehingga Allah mencela kita lewat ucapan orang lain. Nah, tapi kalau dikasih secara zahir, hinaan itu yang menghina kita secara syariat, boleh kita balas juga hinaan tersebut. Ya, setelah masuk Islam, lihat, dia jadi miskin. Nah, kan hinaan itu. Setelah masuk Islam, lihat dia itu menjadi orang miskin. Bisa kita balas. Biar saya miskin begini, toh, tapi tempatku di surga, sedangkan kamu tempatmu di neraka. Contohnya seperti itu. Kenapa kita kembalikan itu Allah sesungguhnya adalah sebagai introspeksi agar tidak ada sombong di dalam hati kita. Biar tidak merasa mulia. Hinaan tadi, supaya tidak merasa diri kita mulia, karena akram itu hanya Allah. Yang mulia itu hanya Allah. Oke, bisa dimengerti? Ya, Nurjana, silakan Nurjana kalau mau bertanya. Mirza? Iya, sudah. Gimana Zidan? Jawaban dari Ustadz, ada yang mau di... sudah tidak ada pertanyaannya dari Zidan. Sudah cukup katanya, sudah mendapatkan pencerahan beliau. Ini yang ahli surga itu siapa? Miftahul Jannah? Nah, Ada Kak, ada pertanyaan, ada. Ya, silakan. Bismillah. Ustadz, gini, kan dari Quran Surah Al-Alaq kan, yang menjelaskan manusia itu diciptakan dari segumpal darah. Nah, bagaimana kita menyikapi banyak buku atau cerita-cerita yang menjelaskan kalau manusia itu, yang membahas manusia itu diciptakan dari tanah, yang akan kembali kepada tanah. Maksudnya, itu kan kita diciptakan dari segumpal darah. Maksud untuk kita menyikapi beberapa dari buku itu yang menjelaskan kalau manusia itu yang berasal dari tanah. Maksudnya, untuk kita menyikapi, kan dari Al-Quran kan, yang menjelaskan kalau manusia itu diciptakan dari segumpal darah.
Kamu pegang Al-Quran terjemah, Dek? Iya, iya. Kamu buka surat Al-Mu'minun, ayat 12. Surat 23. Quran surah Al-Mu'minun. Quran surat 23. Ayat berapa? Sudah? Belum. Lagi buka. Quran surah Ayat 12. 23 ayat. Ayat 12. Iya, sudah. Coba baca. Iya. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Terus. Iya, Pak, itu ayat 12. Iya, terus ayat berikutnya. 12. Oke. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Terus. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, dan tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah yang Maha suci Allah pencipta yang paling baik. Oke, sampai di sini mengerti? Sudah, Pak, sudah. Nah, jadi itu juga ada dalilnya, diingat-ingat ya, ada kaitannya di dalam hadisnya. Nanti kalau kita buka kajian hadis Arba'in juga ada penjelasannya. Jadi manusia itu yang dimaksud dari saripati tanah, ayat 12. Laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan sungguh atau sesungguhnya khalaqna, kami telah menciptakan al-insana manusia min sulalatin dari saripati mintin tanah. Jadi manusia ini diciptakan dari saripati tanah yang dimaksud semua tanaman, tumbuhan, hewan itu adalah keluar dari tanah. Kemudian kita makan, ya. Setelah kita makan menjadi sel sperma. Dari sperma sebagiannya dari sel telur itu yang disebut saripati tanah. Summa ja'alnahu, kemudian kami menjadikannya nutfatan, yaitu air mani. Makanya saripati itu tadi kita makan makanan tadi, kemudian Allah menciptakan dari saripati itu tadi mani. Fi qararim makin, dalam tempat yang kokoh yang dimaksud rahim. Ya, mani tadi berasal dari makanan yang kita makan, kemudian disimpan di tempat yang kokoh, yaitu yang dimaksud itu rahim. Summa khalaqna, kemudian kami ciptakan nutfah, yaitu air mani. Ya. Ngalakotun, setelah di dalam 40 hari, ya, setelah air mani tadi, setelah 40 hari, dia alakoh, jadi menjadi darah. Kemudian kholaqna, lalu kami jadikan al-alakoh, yaitu segumpal darah tadi, selama 40 hari lagi di dalam hadisnya, mudghotan, yaitu segumpal daging. Jadi air mani tadi jadi darah, kemudian jadi segumpal daging. Fakholaqna, lalu kami ciptakan al-mudghota, yaitu segumpal daging tadi, izoman, yaitu tulang. Fasauna, lalu kami bungkus tulang tadi. Yang dibungkus apa? Al-izoma, yaitu tulang. Lahman,
di dalam daging. Summa angsa'nahu, kemudian kami tumbuhkan atau kami jadikan tadi, setelah ada daging tadi ada tulang, kholqon, yaitu makhluk akhor yang lain, bentuknya lain. Ya, ini luar biasa, ya. Fatabarakallah, maka maha besar Allah, ahsanu, yang paling baik, khaliqin, yang paling baik atas penciptaannya. Jadi ini tadi bukan hanya buku-buku itu juga merujuk kepada Al-Quran, sesungguhnya seperti ini, bahwa makanya kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh angkuh, tidak boleh merasa mulia. Pada hakikatnya kita ini adalah diciptakan dari sesuatu yang hina. Tapi sesuatu yang hina seperti mani, darah, daging dibentuk yang lain. Nah di sini nanti kelanjutannya kalau kita ngaji ini menjadi nanti ditiupkan ruh dari 40 hari, 40 hari, 40 hari, 40 hari, 4 kali, maka ditiupkan ruh di situ, kemudian ada sumpah dan sebagainya. Nah, di ayat lain. Jadi sampai di sini bisa dimengerti. Supaya kita tidak merasa mulia, sesungguhnya yang mulia itu Allah, tetap rendah hati. Oke? Miftahul Jannah, siapa tadi? Nurjana. Nurjana, Pak. Nurjana. Ya, Ustaz. Oke. Ya. Ada? Masih ada lagi Ada lagi? untuk bertanya? Ya, silakan, dipersilakan. Ada Ustaz. Tapi ini pertanyaannya agar melenceng dari diskusi materinya gitu nggak Pak? Apa? Nggak ada yang melenceng itu, betul semua. Gini Ustaz, gimana kalau dulunya itu pernah kita berbuat dosa, terus sekarang kita sudah hijrah, namun orang-orang di sekitar kita, keluarga bahkan yang terus mengingat masa lalu yang pernah yang kita dosa-dosa yang pernah kita lakukan yang dulunya, apakah kita merasa hijrah kita itu belum betul-betul kita berhijrah atau bagaimana Pak? Dari lingkungan sekitar kita. Cara memandangnya, kalau kita sudah baik, kemudian Allah masih menghinakannya, harus dirubah cara pandang. Sesungguhnya Allah telah mencobaku. Ngerti? Saya pelaku maksiat dulunya. Kemudian aku sudah hijrah, saya sudah bertobat. Tapi masyarakat masih menghina aku terus, mencela aku terus. Berarti Allah telah sedang mencoba keimananku. Padahal orang yang bertaubat itu Allah cintai. Innallaha yuhibbu tawwabina wa yuhibbu mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertaubat dan menyucikan diri. Secara zahirnya menyucikan diri itu ya dari kotoran-kotoran yang tadinya makan-makan yang haram sudah kita tinggalkan, tidak mau makan makanan yang haram. Kemudian yang tadinya berakidah Tuhan itu lebih dari satu sudah kita tinggalkan. Kita meyakini bahwa Allah itu hanya satu, itu namanya menyucikan diri. Dan itulah menjadi orang yang dicintai Allah. Nah, jika kamu ikhlas atas itu, atas cobaan itu, tetap kita terima. Suatu saat Allah akan menampakkan kebaikanmu di masyarakat itu sendiri. Jadi tidak perlu dibalas. Tanda-tandanya orang ikhlas, jika dia dicela, tidak membalas celaan. Jika dia dihina, tidak membalas hinaan. Bisa dimengerti, Nur? Bisa Ustaz, bisa. Oke, bisa pulang? Tetap ada kaitannya ini pertanyaanmu.
Karena tetap urusan hati yang saya bahas, tetap menata hati, menata nilai rasa. Jadi tidak perlu kita itu menghiraukan orang bilang apa, apapun orang bicara tentang kita, tidak perlu kita hiraukan. Yang penting kita sudah di dalam rel syariat yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya, itu kita lalui. Kalau sudah seperti itu, kok masih dihina dan dicaci maki, itu sesungguhnya cobaan dari Allah sampai di mana kemampuan kita. Mau dikasih naik kelas. Mau ditingkatkan iman kita supaya lebih kokoh lagi. Oke? Oke, saya kira ini karena waktu terbatas, mungkin barangkali sebelum ditutup, Ustadz Imam Subki. Mas aja, nggak usah iya. repot-repot. Mas Imam barangkali menyampaikan closing statement sekitar 2 menit atau 3 menit ya, sebelum ditutup pengajiannya begitu. Sebagai Ya. Jadi biar bagaimanapun saya tekankan di sini sama adik-adik siapa saja yang mendengar nasihat ini mohon diamalkan. Jadi ditata dulu hati kita, tenang, setiap pandangan mata hati kita melibatkan Allah. Pertama ya, setiap pandangan kita zahir apapun yang kita lihat, hati kita harus melibatkan Allah. Jadi peristiwa dan kejadian itu Allah. Jadi berprasangka baik dengan peristiwa dan kejadian yang Allah tetapkan, itu wajib. Prasangka baik. Harus selalu berprasangka baik kepada Allah, apapun kondisi kita. Karena di balik peristiwa ada kejadian. Kejadian ini macam-macam. Contohnya begini. Di balik sehat ada sakit, di balik buruk ada kebaikan. Kenapa orang diperjalankan berbuat salah? Karena supaya mengerti apa itu makna dosa. Setelah dia mengerti makna dosa, dia bisa bertaubat dan baca istighfar. Kalau bisa taubat dan baca istighfar, maka dia menjadi orang yang dicintai Allah. Kalau sudah menjadi orang yang dicintai Allah, apa gunanya orang? Apa gunanya orang? Karena Allah yang punya segalanya. Kalau sudah begitu, berarti wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawat uiddat lil muttaqin. Berarti kita tergolong orang yang bersegera mendapatkan ampunan Allah, yang masuk di dalam surganya Allah, yang seluas langit dan bumi, yang telah disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Yaitu surat Ali Imran 133. Ya, insya Allah seperti itu. Dan mudah-mudahan Allah selalu menjaga diri kita, lahir batin kita dijaga, selalu ingat kepada Allah. Dan pesan saya terakhir adalah sebut asma Allah dalam kondisi apa saja, berdiri, baring maupun duduk. Oke, terima kasih. Begitu Akhi Mirza. Oke, terima kasih pada Al-Ustadz Imam Subeki, atau panggilan akrabnya adalah Mas Imam Subki, dan para citizen sekalian dari saudara-saudara saya di Papua ya, Papua Barat, kader-kader PI di Papua Barat. Karena pengajian ini bersama dengan Mas Imam, ini mestinya harus bertahap dan berkelanjutan, tidak boleh putus. Kalau putus nanti salah paham, nanti salah mengerti terhadap hikmah-hikmah kehidupan ya, dan tentunya juga persoalan tauhid begitu. Sehingga saya masih mencari format terbaik untuk tetap selalu kita melalui via media Zoom ini untuk selalu pengajian bersama Mas Imam begitu. Saya kira
terima kasih. Tidak mudah, tidak gampang untuk bisa hadir di pengajian ini. Itu artinya bahwa Allah yang menggerakkan hati kita. Nah, Allah yang menggerakkan hati kita karena tidak semua orang punya data, tidak semua orang punya kuota, dan tidak semua orang punya wifi. Jadi hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk bisa mengikuti pengajian dan mengagungkan asma beliau. Jadi saya kira begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.